pada hari pernikahan. Kakek mesum menyelinap ke kamar ibuku. Sementara ayah saya mabuk, dia tidak bangun. Aku melakukan sesuatu yang buruk pada ibuku. Oleh karena itu, ada berbagai macam rumor di desa. Ayahku meninggalkan desa dengan marah, dan kakek tidak peduli tentang itu. Bahkan ada sedikit rasa bangga. Sampai hari tertentu, kakek membual dengan lelaki tua di desa yang sama. Seseorang datang terburu-buru, dikatakan untuk membiarkan kakek bergegas pulang dan melihat-lihat. Tunggu kakek pulang. Segera, wajahnya berubah secara dramatis. Saya melihat ibu saya mengenakan gaun merah yang sama dengan yang dia kenakan ketika dia menikah, digantung di atap. Apa yang lebih aneh, angin mengayunkan tubuhnya dari sisi ke sisi, tapi matanya yang merah. Tapi dia telah menatap rumah bagian dalam keluarga kami. Orang-orang di desa mengatakan bahwa mereka mengenakan mantel merah dan atap, dan keluhan mereka tidak bubar. Satu nyawa harus dikembalikan. Ini adalah arti bahwa kita tidak akan membiarkan keluarga kita pergi bahkan jika kita mati. Ada juga orang tua yang membujuknya. Mereka yang meninggal rentan terhadap masalah ketika mereka melihat matahari. Saya harus meletakkan payung di kepala dan wajah saya dan dengan cepat membakarnya. Tetapi pada saat ini, angin aneh bertiup. Perut besar ibuku bergerak. Kali ini, banyak orang mengira mereka akan meledakkan ular itu. Aku berteriak ketakutan. Untungnya, gadis penjual bunga di desa yang berspesialisasi dalam menonton sesuatu juga hadir. Dia buru-buru melangkah maju untuk menenangkan orang banyak. Kemudian, dia berkata bahwa ini disebut naga hitam yang mengirim anak itu. Anak laki-laki di dalam rahim masih hidup. Hanya anak ini. Saya khawatir dia ditinggalkan oleh ibunya untuk membalas dendam. Reputasi kakek tidak baik. Ini bahkan lebih bau di jalan. Mereka semua mengatakan bahwa dia telah menderita pembalasan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa anak itu adalah miliknya sendiri. Kakek mengabaikannya. Saya datang dengan para wanita desa yang memiliki anak. Tapi mereka semua mengira saya tidak beruntung. Saya khawatir saya akan membawa nasib buruk bagi anak-anak mereka sendiri. Dia berkata bahwa dia tidak akan merekrut saya pulang. Pada akhirnya, Huan Niang yang menghela nafas, memberi saya seteguk susu untuk diminum. Dia juga kebetulan melahirkan seseorang yang lebih tua dariku. Saya selamat seperti ini dengan seorang gadis berusia setengah tahun. Tapi saya juga diganggu oleh anak-anak di desa yang sama. Setiap saat, itu semua Sister Begonia, putri gadis penjual bunga, yang berdiri untuk melindungiku. Jadi, saya juga memiliki sesuatu yang berbeda untuk dibicarakan tentang dia. Sayangnya, masa-masa indah itu berumur pendek. Suatu hari saya pergi mencari Sister Begonia dan naik gunung untuk memetik jamur. Tetapi ketika saya tiba di rumahnya, saya tidak menemukan siapapun. Yang bisa kulihat hanyalah jejak kaki yang berantakan di depan pintunya. Salah satunya tampaknya adalah Sister Begonia. Tapi itu bukan jejak kaki yang normal. Sebaliknya, itu seperti ditarik keluar. Perjuangan konstan tersisa. Saya berlari pulang dan bertanya kepada kakek saya, kemana Sister Begonia pergi? Apakah ada yang salah? Kakek tetap diam tentang hal itu. Hanya saja Sister Begonia tidak akan kembali. Saya tidak diizinkan pergi ke rumah Huan Niang untuk mencarinya di masa depan, di mana saya bisa mendengarkan. Jadi saya menemukan gadis penjual bunga itu lagi dan bertanya. Ketika dia mendengar ini, dia buru-buru melambaikan tangannya. Wajahnya sangat jelek. Tubuhku gemetar. Sepertinya aku takut akan sesuatu. Pada akhirnya, saya harus menyimpannya di hati. Diam-diam menunggu Sister Begonia. Beberapa tahun lagi berlalu. Saya mengairi ladang melon dengan air dari sungai Yin. Tiba-tiba, dia didorong dari belakang. Satu tersandung, menyesap banyak air. Saya baru saja bereaksi. Saya didorong ke sungai Yin. Kakek mengatakannya sebelumnya. Tidak damai di sungai ini. Tak satu pun dari orang-orang yang masuk ke air bisa naik. Saat ini, saya benar-benar panik. Mati-matian memercik ke dalam air. Saya ingin berjuang untuk sampai ke darat. Dan orang-orang di pantai, itu adalah beberapa anak beruang yang telah menggertak saya sejak saya masih kecil. Mereka berkumpul sambil menyeringai dan mengejek. Apakah kamu pergi ke sungai untuk mengunjungi ibumu? Yang lain bilang dia Algojo. Gatser penuh dengan hantu yang tenggelam. Dikatakan bahwa jalan menghadap ke langit dan berjalan di satu sisi. Anak ini memikirkan ibunya dan salah jalan. Aku penuh amarah. Saya ingin pergi ke darat dan memukuli mereka. Tetapi orang-orang ini menginjak kepalaku dengan kaki mereka. Saya tidak butuh waktu lama bagi Fa untuk pergi ke darat. Saya mulai tersedak air. Saya pikir saya akan tenggelam ke dasar. Telapak kakiku menginjak sesuatu yang keras. Ini seperti kotak atau sesuatu. Di bawah perjuangan, saya menendang kotak itu dengan keras. Sesuatu tampak seperti ada sesuatu yang keluar dari sana. Sementara, ada beberapa teriakan dari pantai. Segera setelah itu, sosok kabur terlihat. Mengangkat saya keluar dari air. Tunggu
Tunggu sampai Anda bangun lagi. Saya sudah berbaring di gudang melon saya sendiri. Kepala bersandar di pangkuan seorang gadis yang sangat cantik. Wajahku memerah sekaligus. Pria dan janda yang kesepian mengebor gudang melon. Agak buruk untuk dikatakan. Jadi saya buru-buru bangun, tergagap dan bertanya, siapa Anda? Wanita itu tersenyum sedikit. Kamu tidak mengenalku. Aku adikmu Begonia. Saya tercengang. Jantungku berdebar kencang. Sister Begonia, kamu kembali. Dia tersenyum padaku dan mengangguk. Kamu sudah sangat tua. Aku bahkan tidak bisa mengakuinya. Lihatlah wajah Sister Begonia yang tersenyum. Saya bahkan lebih tercengang. Ditambah sedikit air sungai yang menetes dari tubuhnya saat ini, serta tubuh yang sempurna. Saya bahkan memiliki beberapa pikiran jahat. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Ini tidak seperti mencuri melon. Mereka yang mencuri melon takut orang akan mengetahuinya. Sudah terlambat untuk merendahkan suaramu. Tidak mungkin begitu meriah. Aku menjulurkan kepalaku keluar dari gudang melon. Saya melihat sekelompok orang dengan senter menyapu bolak-balik di lingkungan sekitar. Ini seperti saya sedang mencari sesuatu. Aku memusatkan pandanganku padanya. Ternyata semua orang dari desa. Salah satu dari mereka, Li Guoqing, adalah orang pertama yang menemukan saya. Dia mengambil senter dan menyinari saya. Juga bertanya apakah dia pernah melihat Tandong dan beberapa dari mereka. Tandong adalah orang yang memimpin intimidasi barusan. Aku tanpa sadar memblokir silau yang masuk. Saya belum punya waktu untuk menjawab. Seseorang datang kepadaku dengan teriakan terkejut. Bagian bawah hatiku sedikit tenggelam. Buru-buru melihat ke sana. Ada beberapa sosok hitam mengambang di permukaan sungai Yin. Itu adalah kelompok Tandong saja. Mereka semua kehilangan kesombongan yang mereka miliki ketika mereka menggertak saya. Semuanya tidak bergerak seperti anjing mati. Di antara orang-orang ini adalah Tandong dan beberapa kerabat keluarganya. Mereka melihat pertempuran. Satu pantat duduk di ladang melon. Saya menelan diam-diam. Itu akan terjadi ketika saya masih di sungai. Saya mendengar jeritan mereka. Sesuatu pasti telah terjadi. Mungkin Sister Begonia tahu apa yang terjadi. Itu saja. Saya buru-buru melihat ke dalam gudang melon. Tapi Sister Begonia di dalam menghilang. Apakah dia bersembunyi? Tapi hanya ada satu pintu di gudang melon. Jika dia keluar, saya yakin saya bisa melihatnya. Itu hanya aneh. Ini akan membuat Tandong menangis keras. Membuatku takut. Lihat ke belakang. Saya melihat mayat para itu diambil. Tumpuk mereka bersama-sama, berdetak dan menetes. Kata Tandong sambil menangis. Xiaodong mereka biasanya sangat jujur. Lari dari sisi Yinhi. Itu semua adalah beberapa kecil berumur pendek lainnya. Cari saja kematianmu sendiri. Juga membawa Dongzi kecil yang malang ke kematiannya. Wajah Tandong dari beberapa dari mereka. Saya diterangi oleh cahaya dingin dari senter. Ada suasana kematian yang menakutkan. Mata melebar satu persatu. Ini seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Seseorang berbisik. Sepertinya tidak tenggelam. Sebaliknya, itu seperti ketakutan setengah mati. Pikiranku juga penuh keraguan. Bagaimana sesuatu terjadi pada mereka? Sister Begonia dan saya aman dan sehat. Apa sih yang akan mereka lakukan? Ini akan menjadi kedatangan Li Guoqing. Yin dia sendirian di samping. Tandong, kenapa mereka turun? Yin dan Anda tidak melihatnya. Saya belum punya waktu untuk berbicara. Tentu saja, Li Guoqing sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia pindah, mengambil kardigan saya. Pakaianmu basah semua. Orang-orang di sekitarnya juga berkumpul. Semua menatapku dengan tatapan yang sangat membuat frustrasi. Anda juga dalam kegelapan. Tandong segera merasa seperti telah menemukan jalan keluar, menerjang lurus ke arahku. Xiao Dongzi memberitahuku hari ini bahwa dia ingin makan melon. Apakah untuk keluargamu beberapa melon rusak? Baru saja mendorong Xiao Dongzi dan mereka ke sungai. Li Guoqing dan yang lainnya buru-buru melangkah maju untuk menghentikan sepupu ipar mereka. Tandong mereka, beberapa pria besar dan kecil, mau cangkuru seperti ini. Bagaimana Anda bisa mendorong mereka semua ke bawah? Tandong memarahi sambil berjuang. Anda tahu, apakah anak ini orang biasa? Dia sudah mati. Pria yang datang dari sana memanggilnya Momo. Hatiku tergerak. Saya ingin mendengarnya lagi. Apa yang dikatakan pria di mulutnya? Li Guoqing mengambil langkah pertama untuk menutupi mulut sialan Tandong. Masalah sepupu belum diketahui. Jangan bicara omong kosong. Saya melihat bahwa segala sesuatunya diserahkan ke perangkat mereka sendiri. Juga bukan pilihan. Jadi saya segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Hanya saja saya sengaja melewatkan detail penyelamatan Begonia terhadap saya. Lagi pula, pria dan janda yang kesepian tinggal di ruangan yang sama. Itu berdampak buruk padanya. Tandong masih tidak menyerah setelah mendengarkan. Siapapun yang akan melakukannya padaku lagi. Saat itulah itu terjadi. Sebuah teriakan datang. Sesuatu yang ada di mata. Apa yang akan Anda taburkan di sini? Kakek yang datang. Tandong kempes. Dia berubah menjadi wajah dan mulai menangis. Dia adalah paman kedua. Ceritakan padaku tentang itu. Keluargamu berpura-pura membunuh
Dongzi kecilku. Apa itu akuntansi? Kakek melirik mayat-mayat yang tampak mengerikan itu. Wajahnya juga agak keruh. Ada keheningan untuk beberapa saat. Itu yang dia katakan. Anak-anak kecil ini tidak didorong oleh bayi saya. Apakah Anda tidak menghitung dalam hati Anda? Katakan, tidak. Jika kamu mau, biarkan beberapa dari mereka membusuk di ladang melon saya sebagai pupuk. Saya juga tidak akan berhenti. Tandong mendengar ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya bisa menangis dengan keras dan penuh semangat. Li Guoqing buru-buru bermain satu ronde. Beberapa kata penghiburan untuknya. Tandong tidak bisa melihat hasil apapun. Kemarahannya juga dilepaskan. Saya harus setengah mendorong dan setengah mendorong untuk mengembalikan tubuh anak saya. Saya tidak berpikir itu saat ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dingin. Tunggu sebentar. Apakah anak-anak ini kehilangan sepotong di tubuh mereka? Mari kita lihat kembali. Itu adalah gadis penjual bunga yang menari dewa yang berbicara. Matanya, dia tertegun saat dia menatap mayat-mayat itu. Li Guoqing dan yang lainnya saling memandang. Tidak ada keraguan bahwa mereka sedang melihat gadis penjual bunga. Tanyakan padanya apa maksudnya. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah itu. Huan yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika saya berjalan, saya akan mengambil selangkangan Tandong. Semua orang tercengang. Seseorang berbisik bahwa wanita itu berusia 30 tahun seperti serigala, 40 seperti harimau, 50 duduk di tanah dapat menyerap tanah. Huan yang telah hidup selama bertahun-tahun sendirian di depan banyak orang. Saya bahkan tidak berencana untuk mengampuni orang mati. Tandong cemas. Jika Anda memarahi dan memarahi, Anda harus mendorong gadis penjual bunga. Tapi celana Tandong telah ditarik ke bawah. Semua orang melihat sekilas selangkangan Tandong. Saya tercengang. Selangkangan Tandong sudah lengkap, tapi semuanya kosong. Tandong melihatnya. Saya tidak muncul dalam satu tarikan napas. Saya baru saja pingsan. Beberapa lainnya juga tersandung. Kemudian mereka berkumpul dan mulai berbicara. Mereka semua mengatakan bahwa lukanya tidak terlihat seperti dibuat oleh manusia. Tandong dicubit oleh Li Guoqing untuk waktu yang lama. Bagian tengah orang-orang hanya merasa lega. Berbaring di mayat putranya, dia meratap dan menangis. Jika rusak, Anda takut dengan apa yang akan terjadi. Tangan gantung gadis penjual bunga itu tidak bisa berhenti gemetar. Itu rusak. Gadis penjual bunga bisa takut seperti ini. Orang-orang di sekitar saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, saya semakin panik. Li Guoqing buru-buru bertanya apa yang terjadi dengan Huan Yang. Aku tidak memikirkannya, tapi Huan Yang menoleh dan menatapku. Mao Chang, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dan tidak mengatakan apa-apa? Saya merasakan sedikit di hati saya. Mengetahui hal ini, aku bertanya-tanya apakah aku harus memberitahunya. Tangan kakek meraih leherku, mencabut rambut panjang. Lalu dia berteriak padaku, kelinci kecil, katakan yang sebenarnya. Saya meratap. Segera memberitahu saya tentang melihat Sister Begonia. Tapi begitu saya selesai berbicara, wajah mereka yang hadir semuanya berubah. Gadis penjual bunga itu meraihku. Suara itu bergetar. Anda benar-benar melihat Begonia. Jangan membuat keributan seperti itu. Aku mengangguk tak bisa dijelaskan. Wajah Huan Yang dengan cepat kehilangan darah. Dan kakek saya meraih tangan besar saya. Sedikit gemetar. Ini seperti neraka hidup. Bergumam di mulutnya benar-benar manja. Mau tak mau aku bertanya apa yang terjadi ketika aku melihat Sister Begonia. Sister Begonia akhirnya kembali. Sudah terlambat bagiku untuk bahagia. Tanpa diduga, kakek berteriak dan kentut. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu kapan saya sekarat. Saya orang yang pintar. Hati berkata, apa yang kamu lakukan dengan api sebesar itu? Dan wajah Huan Yang juga seperti kertas kuning. Tanpa darah. Saya tidak tahan ketika saya melihatnya. Li Guoqing lah yang melangkah maju untuk menahannya. Huan Yang menarik napas. Tapi sorot matanya mengembara dan dia menatapku lebih dulu. Penampilan itu membuatku merinding di belakang hatiku. Sepertinya saya memiliki sesuatu yang baik pada saya. Kakek sepertinya melihatnya juga. Bersandar di depanku. Dia tidak membuat masalah dalam sehari. Sekarang Anda harus memikirkannya. Tangan gemetar kakek jelas mengkhianatinya. Saat ini, dia tampak ketakutan. Saya tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih bingung. Kakek gadis bunga, apa maksudmu? Apa yang terjadi pada Sister Begonia? Anda berjanji pada Huan Yang untuk tidak menyebutkan namanya lagi, tetapi itu tidak akan berhasil. Huan Yang nyaris tidak menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Begonia meninggal ketika Anda berusia 8 tahun. Kata-kata ini meledak di telinga dan pikiran saya seperti petir. Seketika itu putih kembali ke akal sehat Anda. Saya tanpa
tanpa sadar membalas bahwa saya tidak percaya. Kalimat ini, saya tidak tahu bagaimana saya menyentuh sisi kakek saya. Dia mengangkat satu tangan untuk melakukan sesuatu. Anda akan menampar wajah saya. Li Guoqing buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Paman kedua memiliki sesuatu untuk dipecahkan. Apa yang kamu lakukan dengan seorang anak? Huan Niang bergumam. Benda itu memiliki darah sperma. Li Guoqing berkata dengan tergesa-gesa. Gadis bunga, bagaimana dia bisa keluar? Apakah ini ada hubungannya dengan Tandong? Desa kami tidak akan sial. Beberapa tahun yang lalu, saya mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan saya menyebutkannya. Jangan bicara omong kosong. Kakek berteriak. Mereka tidak mencicit lagi. Tapi itu seperti mengingat sesuatu yang mengerikan. Matanya tanpa sadar beralih ke Yinhe. Ternyata semua ketakutan. Kepalaku juga berdengung. Sister Begonia benar-benar bukan manusia. Semua orang sepertinya mengetahuinya kecuali aku. Dada Huan yang naik turun dengan keras lagi. Setelah sekian lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku akan memberitahumu beberapa hal. Desa mematuhi. Jika Anda beruntung, desa kita bisa menghindari malapetaka ini. Li Guoqing dan mereka mendengarkan. Saya sedang terburu-buru. Tanya gadis penjual bunga itu berulang kali. Huan yang mengerutkan kening lebih dulu. Keturunan binatang iblis itu dikubur dengan cepat. Tidak boleh ada berkabung. Tetapi jika ada duka, itu akan buruk. Kedua, dan kegilaan hantu Shu kurang mati. Tubuh tidak lengkap. Masalah Tandong, mereka semua sibuk. Anda harus siap untuk penyakit apapun setelah mereka dimakamkan. Tangan dan kaki harus diikat dengan kulit buah persik yang direndam dalam darah anjing. Jangan pernah melepaskannya. Darah anjing dan pohon persik sama-sama roh jahat. Ini dilakukan untuk mencegah mereka menipu mayat. Li Guoqing, mereka buru-buru mengangguk dan berkata, tuliskan. Saya bertanya apa hal ketiga itu. Mata Huan Nian yang tidak menentu kembali menatapku. Berbicara tentang hal ketiga, itu tergantung pada Mao Chang. Li Guoqing dan yang lainnya juga segera menatapku. Wenyan juga tercengang. Saya tidak tahu hal ketiga yang dikatakan Huan Niang. Itu yang harus dilakukan. Huan Niang menggenggam tanganku erat-erat. Anda mendengarkan kata-kata gadis penjual bunga. Kamu harus bersembunyi di rumah selama 3 hari ini. Tapi jangan keluar. Segera setelah kata-kata selesai, dia mengeluarkan untaian bangau kertas lagi dan menyerahkannya kepada kakeknya. Dia juga berkata dengan nada serius, pastikan untuk menggantung benda ini di pintu, dan dijamin tidak akan jatuh. Tapi saya masih belum mengerti. Apa hubungannya ini denganku? Hanya karena saya melihat Sister Begonia. Tapi sebelum aku sempat bertanya, kakek menyukai pena besar itu. Itu memukul saya di belakang kepala lagi. Anda mendengar apa yang dikatakan Huan Niang? Saya hanya mengangguk. Tapi dia masih bertanya dengan sedikit enggan. Suster Begonia, kakek memarahi dengan marah. Tamparan lain di wajah ke otakku. Dia menyeretku kembali ke rumah seperti anak ayam. Kemudian mereka mengunci saya di rumah. Aku buru-buru mengetuk pintu. Kakek, Anda membiarkan saya keluar. Katakan padaku apa yang sedang terjadi. Suster Begonia, kakek sepertinya mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Teriak di luar pintu. Anda menyebutkan 2 kata itu lagi. Aku akan memotong lidahmu. Kakek mengatakan ini, dan dia menutup semua jendela rumah. Huan yang memberitahuku beberapa patah kata dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia pergi bersama kakeknya. Saya tidak tahu kemana saya pergi. Saya di rumah. Saya sedang berpikir tentang bagaimana mencari tahu apa yang terjadi saat itu. Saya mendengar bisikan Li Guoqing dan yang lainnya. Sangat menakutkan untuk meninggalkan beberapa dari kita di sini. Jika benda itu datang ke sini untuk menemukan Mao Chang, bukankah kita akan menyelesaikannya dulu? Aku buru-buru menyuarakan keraguan di benakku. Apa yang terjadi pada Paman Li dan Sister Begonia saat itu? Bisakah Anda ceritakan tentang itu? Li Guoqing di luar ragu-ragu. Sebenarnya, kita tidak tahu mengapa. Mungkin karena beberapa jenis penyakit. Dia selesai berbicara. Dia memberi saya beberapa kata lagi. Berkata, cobalah untuk tidak menyebutkan nama Sister Begonia. Jangan bawa dia masuk. Dan mereka yang menderita dapat diawasi atas mereka. Saya bertanya lagi, mengapa kakek dan Huan yang mengurungku? Li Guoqing menghela nafas ketika dia bangun. Sejumlah besar pemuda menyusuri sungai Yin. Anda keluar hidup-hidup sendiri. Saya khawatir dia berkomplot melawan Anda. Begitu saya mendengar ini, keraguan di hati saya semakin dalam. Saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Apa yang harus saya buat Sister Begonia untuk merencanakan? Tepat ketika saya ingin terus bertanya, suara Li Guoqing terdengar lagi dengan panik. Apa yang Anda lakukan di sini? Diikuti oleh jeritan sialan datang dari luar Tandong. Li Mao Chang, kamu sedikit kempes. Pergi dari sini. Anda berpikir bahwa wanita tua itu tidak akan dapat menemukan Anda jika Anda bersembunyi di dalam. Li Guoqing dan yang lainnya juga ingin menghentikan sepupu ipar mereka. Kata-kata Huan Niang jelas. Tandong tidak peduli tentang itu. Tendang pintu hingga terbuka dengan satu tendangan. Kemudian dia bergegas masuk dengan kecepatan kilat, mencengkeram kerahku dan berteriak pada bocah bau
itu. Anyai, kematian Xiaodong tidak dapat dipisahkan darimu. Hari ini anak saya akan dimakamkan di tanah. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia mati begitu memalukan. Lihat apa yang dia maksud. Karena Tandong, mereka tidak bisa berduka. Dia merasa Tandong telah menderita kerugian. Saya buru-buru mengatakan bahwa Anda harus masuk akal. Xiaodong Mu bukan untukku berkabung. Jika Anda ingin menemukan Anda, pergilah ke gadis penjual bunga. Apa gunanya mencariku? Kata Tandong dengan kejam. Jika bukan karena melon busuk Anda dan keluarga Anda, bisakah Xiaodong pergi ke Inhi? Wanita tua ini tidak masuk akal dan dia benar-benar ingin mati. Tetapi saya tidak punya waktu untuk berbicara. Kerabat keluarga Tan bergegas, meraih tubuhku dan menyeretnya keluar secepat yang aku bisa. Saya segera berjuang. Apa yang kau lakukan? Kata Tandong dingin. Xiaodong tidak memiliki jiwa untuk berbalik. Pergi dan colokkan dia. Saya segera memarahi siapapun yang memasukkan jiwa orang mati. Putra orang mati dimasukkan. Sudah kubilang, jangan terlalu banyak menggertak orang. Aku tidak akan mati untuk melakukan ini untuk keluargamu. Li Guoqing, mereka juga buru-buru berhenti. Jangan melihat wajah biksu itu. Jika wajah Buddha benar-benar membangkitkan hal-hal jahat, tak satu pun dari mereka mampu bertahan. Kenapa repot-repot? Tapi Tandong bisa mendengarkannya. Langsung menampar Li Guoqing 2 kali. Tidak menunggu Li Guoqing keluar. Saudara-saudara dari keluarga Tan itu, saya sudah menarik Li Guoqing dan beberapa dari mereka ke bawah. Keluarga ini memiliki kerabat yang terlibat dalam dunia bawah di county. Awalnya segelintir desa, kecuali kakek saya. Biasanya tidak ada yang berani mengacaukan mereka. Tandong juga mendominasi. Saat dia berjalan keluar pintu, kepalaku menyentuh kertas putih. Dalam sekejap, saya teringat Huan Yang dan Sister Begonia lagi. Marah, dia merobek kertas putih yang tergantung. Dia juga menginjak tanah 2 kali. Seorang ibu yang tidak bermoral dan seorang gadis hantu yang mati. Dia menggertak kami orang jujur. Saya berjuang dan berkata, "Oke, Janda Tan, Anda tidak takut kakek saya akan menyelesaikan akun dengan Anda?" Tandong tersenyum puas. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tua itu telah meninggalkan desa. Tunggu dia kembali. Apa yang ingin saya lakukan sudah selesai. Kamu akan patuh menjadi anak yang berbakti ke timur kecilku. Segera setelah kata-kata selesai, keluarga Tan membawaku ke ujung barat desa. Kuburan massal di ujung barat desa memiliki sejarah panjang. Beberapa orang yang meninggal lebih awal dan tidak bisa memasuki kuburan leluhur dimakamkan di sini. Nanti karena selalu angker dan bahkan alasannya menjadi 2 kaisar jahat di desa kami. Ketika Anda sampai di tempat itu, saya melihat pemandangan di depan saya. Otak akan meledak. Sebuah lahan kosong dibersihkan dari gurun. Di tengah adalah peti mati merah tua. Ada juga banyak lilin dupa dan upeti yang ditempatkan di sebelahnya. Ini sangat megah. Wanita penjual bunga dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan berkabung. Tampaknya Tandong bertekad untuk meningkatkan standar dengan Huan Yang. Salah satu kerabat keluarga Tan bertanya dengan hati-hati, "Kakak ipar, kita tidak bisa melakukan ini." Tandong memelototi mereka, "Ratusan juta, saya tidak peduli. Xiaodong meninggal dengan sangat menyedihkan. Tidak bisakah aku membiarkannya pergi sedikit lebih indah?" Dengarkan burung pegarnya, cekikikan. "Kalau saja dia benar-benar bekerja, mengapa Anda tidak muncul lebih cepat untuk menyelamatkan Xiaodong saya?" Tidak ada yang bisa dikatakan tentang orang-orang di sekitarnya. Anda hanya bisa mengikuti pengaturannya. Tandong mendorongku ke depan kuburan. Dia memberi saya semangkuk penuh air. "Cepat dan kelilingi naga hijau, rumah kota macan putih. Aturan pemakaman kami, berbakti sebelum penyisipan. Menahan air di sekitar kuburan 3 kali. Membalikkan 3 putaran. Kemudian tuangkan air ke kuburan. Air bisa mensejahterakan uang. Ini disebut naga hijau yang mengelilingi. Kemudian letakkan spanduk roh di area basah. Ini disebut rumah kota macan putih. Itu berarti memberkati kekayaan dan kedamaian keluarga. Akhirnya, bersujud 3 kali ke kuburan. Bisnis anak berbakti selesai." Saya mendengar dia mengatakan ini. Tiba-tiba, itu luar biasa. Meskipun saya telah diintimidasi sejak saya masih kecil, tapi aku juga bukan tulang lunak. Langsung menghancurkan mangkuk porselen putih menjadi berkeping-keping. "Anda bermain-main dengan saya, bukan?" Tandong mencibir. Memalingkan kepalanya, dia berkata kepada kerabatnya, "Anak ini tidak yakin. Kemasi dia." Para kerabat mendengarkan, langsung mengelilingiku. Tetesan tinju terus memanggilku. Saya harus mencoba melindungi kepala saya. Biarkan mereka mengepung mereka. Akhirnya menunggu sampai mereka lelah. Saat itulah dia berhenti. Salah satunya berbusa di mulut. "Kakak ipar, pria ini benar-benar tulang yang keras. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun setelah bertarung begitu lama.
sana. Tandong memiliki wajah muram dan mereka mengikat saya. Dia mengambil mangkuk dan memasukkannya ke dalam pelukanku. Ini seperti berjalan-jalan dengan anjing. Seret aku berkeliling di depan kuburan. Saya tidak bisa menahan diri. Saya diseret olehnya di satu sisi. Sambil memarahi, Tandong kesal karena dimarahi. Langsung memasukkan roti kukus putih besar di atas meja persembahan ke dalam mulutku. Tiba-tiba ada keheningan di sekitar mereka. Tapi tidak masalah jika sepi. Tiba-tiba, saya mendengar suara aneh. Ketukan, ketukan. Ini seperti seseorang sedang minum air. Dan suara itu jelas dekat denganku. Rasanya seperti berada di sisiku. Itu saja. Saya langsung memikirkan mangkuk putih di tangan saya. Cepat dan lihat ke bawah. Benar-benar ada lebih sedikit air di mangkuk. Mungkin airnya tumpah. Tapi pakaianku tidak basah sama sekali. Saya ingin memberitahu Tandong bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi saya tidak tahu apakah saya memiliki roti kukus di mulut saya. Saat dia memutar lingkaran kedua kuburan Tandong, suara air minum terdengar lagi. Saya melihat tak terkendali ke portnet. Wajah yang terpantul di air memang aku. Tapi ada juga wajah aneh yang berkedip. 3 lap telah selesai. Tandong hendak memaksaku menuangkan air. Anda dapat melihat lebih dekat. Tidak ada setetes air pun yang tersisa di mangkuk. Aku buru-buru berteriak. Mudah-mudahan dia akan memberinya penjelasan. Tandong tiba-tiba terburu-buru. Saya akan mulai memarahi. Tapi saat ini, tiba-tiba, awan gelap menutupi hujan. Tiba-tiba, gelap gulita. Lilin-lilin di meja persembahan juga berkedip-kedip. Ternyata sedikit cian. Hantu hijau berambut bambu menyala. Kucing datang untuk membuat masalah dan singa melompat berdiri. Ini adalah tabu besar dalam pemakaman. Bahkan anak-anak tahu tentang itu. Otakku meledak dalam sekejap. Benarkah ada benda itu di sini? Keluarga Tan juga melihat semuanya. Tanpa tampilan tidak takut pada langit dan bumi. Ada sedikit bulu di hatiku. Kakak iparku hampir sampai. Ayo kembali. Tandong mengertakkan gigi. Itu tidak akan berhasil. Spanduk jiwa belum ditanam. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan cepat ke arahku. Saat itulah itu terjadi. Tiba-tiba ada ledakan keras di belakangku. Semua orang yang hadir kaget. Suara itu jelas berasal dari peti mati Tandong. Dan sepertinya seseorang sedang mendorong peti mati ke dalam. Dalam sekejap, semua orang mencicit. Ki menyikat dan menatap Tandong. Wajah Tandong memutih. Seorang kerabat bertanya pada Huan Niang dengan gemetar. Itu akan dikatakan, mayat ini harus diikat. Kulit persik Xia Odong dan Tandong tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi, saya mendengar suara geraham atas dan bawahnya saling bertabrakan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa dia pasti tidak mendapatkannya. Ledakan keras lainnya. Rupanya tutup peti mati diangkat. Suara berguling ke tanah. Saya hampir tidak bisa melihat di balik cahaya lilin cian. Sesosok perlahan berdiri dari peti mati. Saya tidak tahu siapa yang berteriak dan meledakkan mayat itu. Orang-orang di sekitarnya melarikan diri dalam sekejap. Tandong menyingkir, aku akan lari ke depan. 2 kaki hampir mengenai bagian belakang kepala. Saya bahkan tidak tahu apakah saya menjatuhkan sepatu. Aku mengutuk dalam hati. Anda akan mencerai-beraikan saya terlebih dahulu. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari sisi lain peti mati. Rasanya seperti seseorang keluar dari peti mati. Mereka berjalan ke arahku selangkah demi selangkah. Pikiranku menjadi kosong sejenak. Berjuang mati-matian. Tapi tali rami yang diikat padaku terlalu kuat. Sulit untuk membebaskan diri untuk sementara waktu. Aku sudah ada di hatiku. Menulis surat wasiat 8 juta kata. Ngomong-ngomong, berdoalah. Jangan biarkan siapapun melihat penelusuran saya. Pada saat itu, ada ledakan tawa di telingaku. Saya merinding di sekujur tubuh saya. Hantu Ning Wen menangis. Mo Wen menyeringai. Semuanya sudah berakhir sekarang. Tapi saya menunggu beberapa saat. Saya menyadari bahwa tidak ada gerakan di sekitar saya. Bahkan langkah kakinya pun hilang. Saat itulah saya bereaksi. Ada yang aneh dengan tawa barusan. Suara Tandong berubah menjadi hantu. Aku juga bisa mendengarnya. Tapi itu jelas tawa seorang wanita barusan. Tepat ketika saya masih bertanya-tanya, tangan seorang wanita tiba-tiba bertumpu pada bahuku. Seluruh keberadaan saya gemetar. Dan suara itu kemudian berkata, apa yang kamu takutkan? Tanganku bukan besi solder. Dengarkan itu. Saya seperti peri kesenangan. Suara ini adalah Sister Begonia. Dia datang untuk menyelamatkanku. Sister Begonia sudah melepaskan ikatan tali di tubuh saya saat ini. Saya sangat bersemangat. Segera menoleh untuk melihat. Bukankah Sister Begonia tertawa di belakangku? Bisa gelisah nanti. Hatiku bingung lagi. Kakak Begonia ini di depanmu. Apakah dia benar-benar mati ketika saya berusia 8 tahun? Sister Begonia melihat bekas luka di tubuh saya. Ada bekas luka yang tak terlihat di matanya. Keluarga Tan sangat besar. Berani memukulmu begitu keras. Lihat dia seperti ini. Saya menelan ludah. Menghela nafas diam-diam. Kecantikan adalah keindahan. Anda masih bisa terlihat sangat baik ketika Anda marah. Sister Begonia memperhatikan tatapanku yang berapi-api. Mengangkat matanya dan menatapku. Aku tanpa
sadar mengelak sejenak, tepat pada waktunya untuk melihat bayangan panjang yang dia tarik dalam cahaya lilin. Anda harus tahu bahwa tidak ada bayangan orang mati. Tapi mengapa Huan Yang dan kakek mengatakan dia sudah mati? Sister Begonia merasakan apa yang saya maksud. Dia tersenyum, mengangkat tangannya dan mencubit wajahku. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda pikir saudara perempuan saya adalah hantu? Saya ragu-ragu, kata Huan Yang keras. Mereka bilang kamu sudah lama mati. Sister Begonia tertawa terbahak-bahak dan berbelok di depanku. Apakah menurutmu adikku terlihat seperti orang mati? Dia terlihat baik dengan senyum dan mempesona. Ini seperti orang mati. Ini jelas abadi surgawi. Aku dengan cepat menggelengkan kepalaku. Apakah ada yang salah dengan ini? Sister Begonia membantu saya menyekat tanah di tubuh saya. Katanya, Anda juga tahu bahwa kondisi medis di desa kami tidak baik. Saya menderita penyakit sebagai seorang anak. Mereka mengira saya sudah mati. Buang saja aku. Tetapi saudara perempuan saya bertemu dengan seorang Samaria yang baik hati, membawa saya keluar dan sembuh. Sekarang saya sudah dewasa juga. Tentu saja kembali. Dia mengangkat tangannya dan menyeka wajahku lagi. Ada pantulan di mata saya bahwa saya masih di sini dan khawatir. Jantungku berdebar-debar. Ada juga sedikit demam di telinga. Ternyata Sister Begonia telah memasuki kota. Tidak heran itu terlihat berbeda dari kami penduduk setempat. Mungkin inilah yang orang sebut temperamen. Aku baru saja akan menaruh hatiku kembali di perutku. Ran ingat bahwa Sister Begonia ada di gudang melon. Hal-hal yang hilang tanpa alasan. Saya mengungkitnya lagi di hati saya. Sister Begonia muncul di tempat ini. Bukankah itu terlalu kebetulan? Mau tak mau aku melihat kembali peti mati itu. Tapi peti mati Tandong masih ditempatkan di sana. Itu tidak terbuka sama sekali. Sister Begonia tampaknya telah memahami apa yang saya pikirkan. Anda juga mengetahuinya. Kami orang-orang di sini suka mengunyah akar lidah kami. Itu akan ada di gudang melon. Saya khawatir mereka berbicara omong kosong. Saya bersembunyi di balik gudang melon. Tidak punya waktu untuk memberitahumu. Anda belum tahu. Pintu belakang di belakang gudang melon telah rusak. Saya sedikit terkejut. Saya benar-benar tidak tahu. Apa yang terus Anda katakan? Saya ingin tertawa ketika saya mati. Aku ingin berhenti dan pergi kepadamu. Sister Haitang tersenyum dan berkata, tetapi Anda diseret oleh kakek Anda. Aku juga tidak menyusulmu. Sesudahnya, aku baru saja melihat bahwa keluarga Tan mengikatmu di sini. Sengaja disembunyikan oleh peti mati untuk menakut-nakuti mereka. Bukankah bahkan kamu takut? Jadi itulah yang terjadi. Sekarang masuk akal. Tapi ada sesuatu yang meminum air di mangkukku barusan. Tidak mungkin Sister Begonia yang meminumnya. Pada saat ini, ada embusan angin meniup hutan dengan cepat. Sister Begonia bersandar di sampingku. Wajahnya sedikit tidak sedap dipandang. Dia berkata dengan hati-hati, Mao Chang, orang bilang tempat ini jahat. Jangan berpikir ada sesuatu yang benar-benar. Saya sedikit takut. Ngomong-ngomong, tempat ini benar-benar jahat. Bukankah kamu benar-benar main-main denganku sekarang? Lihatlah lagi peti mati di Tandong. Semakin saya melihat cahaya lilin biru, semakin panik saya. Memikirkan ini, saya buru-buru melindungi Sister Begonia. Jangan takut padaku. Sister Begonia mengaitkan sudut mulutnya. Tentu saja, saya harus mengandalkan Anda untuk melindungi saya. Saya dalam keadaan fluks lagi. Melindungi Sister Begonia, dia berjalan keluar dari hutan. Tapi saya sudah berjalan lama. Bulan tidak akan datang dan tidak pernah keluar dari kubur. Saya mulai panik. Mungkinkah Anda telah bertemu hantu yang menabrak dinding? Kalau dipikir-pikir itu, keringat dingin keluar dari punggungku. Mungkinkah Tandong tidak senang kita pergi? Orang itu adalah jiwa yang mati ketika dia masih hidup. Jika Anda benar-benar menjadi hantu, ini tentu bukan tunggul yang baik. Sister Begonia juga memperhatikan ada yang tidak beres. Mao Chang, ada apa denganmu? Tidak terlalu gelap untuk berjalan di sini. Saya takut menakut-nakuti Sister Begonia. Saya harus mengatakan bahwa tidak apa-apa. Pikirkan lagi. Saya sedikit malu untuk mengatakan Sister Begonia. Anda menunggu saya sebentar. Saya nyaman dan nyaman. Sister Begonia penuh dengan keraguan. Mengapa nyaman di sini? Saya tampak sedikit malu. Orang tua itu tidak sering mengatakan bahwa air seni bocah itu mengusir roh jahat. Jika Anda bertemu hantu menabrak dinding, Anda akan baik-baik saja jika buang air kecil. Wajah Sister Begonia tiba-tiba memerah. Segera berbalik dan menyuruhku untuk tidak pergi terlalu jauh. Dia takut dia tidak akan menemukanku. Saya berjanji untuk menemukan tempat untuk melepaskan ikat pinggang saya. Tetapi Sister Haitang mendengar bahwa saya berada jauh. Tiba-tiba, itu terjebak di belakangku, membisikkan sepatah kata yang aku takutkan. Tepat di belakangmu, kurva bulat dan lurus menempel di punggungku. Aroma unik seorang wanita hits. Wajahku terbakar kesakitan. Sangat dekat. Ini sudah memalukan. Sister Begonia ada di belakangku. Mengapa saya buang air kecil? Suster Begonia. Suara menyayat hati datang lagi. Sister Mao Chang, tolong. Kakak tidak bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menolak suara ini. Setelah mendengarnya, aku mengerti
mengertakkan gigi dan membuka resleting. Tapi adik laki-laki itu sedikit tidak kompetitif. Saya tidak bisa buang air kecil. Dan semakin cemas Anda, semakin sedikit yang berhasil. Itu membuatku berkeringat. Sister Haitang menunggu lama dan menyadari ada yang tidak beres. Dengan lembut bertanya padaku apa yang salah. Apakah Anda ingin membantu atau sesuatu? Itu langsung membuatku tersipu. Bagaimana hal ini bisa membantu? Saya tidak bisa menahannya. Polisi tidak punya pilihan selain menarik pasukan mereka. Tapi bagaimana saya bisa keluar? Sister Begonia melihat kekhawatiran saya. Lalu dia menghiburmu dengan lembut. Jangan khawatir. Kami akan selalu menemukan jalan kami. Tetap bersamamu. Saya tidak takut dimanapun. Begitu saya mendengar ini, aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sister Begonia, jangan khawatir. Saya sudah dewasa sekarang. Berbicara pasti penting. Selama Anda tidak menyukainya, aku telah melindungimu sepanjang hidupku. Sister Begonia mendengarkan. Dia tersipu dan mengangguk. Dia meraih lenganku dan berjalan ke depan. Jantungku berdebar tak terkendali. Saya berpikir dalam hati, kalau saja dia bisa memegang tanganku setiap hari. Berjalan sebentar, tiba-tiba saya melihat persimpangan jalan di depan. Ada seorang pria duduk. Pria itu juga mengenakan jaket katun hitam besar yang membengkak. Aku mengerutkan kening. Saya memikirkan hari yang panas ini. Bagaimana pria ini bisa memakai begitu banyak? Dan sudah larut malam. Apa yang dia lakukan duduk di sini dan di persimpangan di belakangnya? Itu semua bangunan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sama sekali tidak seperti halaman di desa kami. Jantungku berdebar kencang. Disinilah ia pergi. Jika memori berfungsi, saya belum pernah mendengar tempat seperti itu dalam radius beberapa mil. Dan kali ini, pria itu membuka mulutnya terlebih dahulu dan kemudian melahirkan. Siapa yang Anda cari di sini? Pria itu mengatakan ini dengan dingin. Itu membuatku takut. Tapi akhirnya saya bertemu orang-orang. Aku harus menemukan jalan kembali dengan cepat. Dia dengan berani menjawab bahwa dia tersesat dan ingin kembali ke desa. Menyusahkannya untuk menunjukkan jalannya. Akibatnya, saya hanya mengatakan ini. Sister Haitang tiba-tiba meraih saya Mao Chiang. Apakah Anda melihat apa yang dia kenakan? Saya agak bingung. Bukankah itu jaket empuk hitam? Apa yang salah? Sister Begonia mengerutkan bibirnya. Anda melihat lebih dekat. Dia mengenakan beberapa potong. Aku menatap pria itu dengan ekspresi bingung di wajahku. Tidak masalah. Kepalaku tiba-tiba berdengung. Ternyata bukan pria yang memiliki pakaian tebal. Ini adalah lapisan yang dipakai orang tersebut. Ada 5 puncak. 3 terbuka di pergelangan kaki. Keliman celananya sangat indah dan semuanya berpasangan. Angka genap menguntungkan. Tetapi legenda mengatakan bahwa dunia bawah adalah kebalikan dari yang preferensi untuk angka tunggal. Ini disebut Vive Cholars 31. Hanya kain kafan orang mati yang bisa dipakai seperti ini. Dan pria itu memiliki sepasang sepatu hitam di kakinya. Ini menggambarkan teratai putih besar. Ini disebut langkah demi langkah. Naik ke barat lebih awal. Ini khusus untuk orang mati. Kalau dipikir-pikir itu, saya berkeringat dingin. Kenakan kain kafan di tengah malam dan bersarang di sini. Entah orang tersebut memiliki masalah dengan otak. Entah tidak sama sekali. Saya berkata Sister Begonia dengan kuat. Jangan takut untuk terkejut. Kekalahan diri yang aneh. Mari kita bicara dan bicara. Saya meraih Sister Begonia dan berjalan ke arah lain. Tapi siapa tahu, saya hanya mengambil 1 langkah. Pria dengan 5 kerah dan 3 pinggang baru saja membuka mulutnya dengan dingin. Jangan terburu-buru untuk pergi. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Saya langsung merinding. Jika Anda salah jalan, Anda akan salah. Untuk mengatakan tidak takut, itu pasti palsu. Tapi Sister Begonia ada di sisiku. Aku tidak bisa membuatnya takut. Jadi saya membawa Sister Begonia di belakang saya, mencekik lehernya dan bertanya kepada pria itu, apa maksudmu dengan itu? Pria itu tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sisi jalan. Aku melihat ke arah yang dia tunjuk. Saya melihat ada banyak orang di jalan di sana. Mereka semua berbaris dan berjalan ke arah kami. Lihat adegan ini. Semangatku yang tegang sedikit rileks. Bukankah ini tentang menemukan tim besar? Tapi lihat lebih dekat. Hatiku tenggelam ke dasar dalam sekejap. Orang-orang itu sama dengan yang ada di depan kita. Mengenakan semua kerah 531 dengan kuas. Dan yang lebih aneh lagi, orang-orang itu tidak terlalu jauh dari tempatku berdiri. Dan jelas bahwa mereka berbicara dari telinga ke telinga. Bahkan ada orang dengan tanduk di tangan mereka. Ini seperti meneriakkan sesuatu. Tapi saya tidak mendengar suara. Dan orang-orang itu semua berjalan dengan kaki mereka. Di mana ada orang yang hidup di sisi jalan ini? Pupil saya tiba-tiba mengerut. Detak jantung berpacu hingga ekstrim. Tidak butuh waktu lama. Dan mereka mendekat. Awalnya, itu hanya wajah yang menghadap ke depan. Tapi tepat ketika mereka melewati saya, mereka semua memiliki wajah yang berbeda. Senyum muncul di wajahnya yang pucat. Dia menoleh dan menatap lurus ke arahku. Saya dapat merasakan Sister Begonia memegang tangan saya. Ini lebih ketat. Saya tidak bisa mendengarnya sekarang. Tapi sekarang saya mendengarnya dalam sekejap. Rasanya enak,
ekspresi itu. Ini seperti melihat sesuatu yang lezat. Lihat adegan ini. Aku juga ditakdirkan di hatiku. Saya khawatir saya tidak akan bisa keluar hari ini. Sister Haitang meraih tangan saya dan mengencangkannya. Pikiranku kosong, tapi saya tidak lupa. Tidak peduli apa yang terjadi. Saya ingin melindungi Sister Begonia. Cinta adalah apa adanya. Hatiku tersimpul. Berada di depan Sister Begonia, saya tidak memikirkan orang yang mengenakan 5 kerah dan 3 pinggang. Pada saat ini, dia benar-benar berdiri sekaligus. Dia mencengkeram bahuku, menekan kami ke tempat dia duduk, dan pria itu berdiri di depan kami, juga mengatakan kepada saya untuk tidak bersuara. Dia sendiri batuk 2 kali, kemudian dia mengeluarkan kantong rokok dan panci, terlempar ke tanah. Gas putih keluar dari panci kantong rokok. Hanya dengan melihatnya saja sudah menyatukan kami. Tapi saya tidak mencium bau apa-apa. Geng itu mencium bau asap. Wajah tersenyum aneh yang alisnya menggantung barusan. Seketika mereka semua terkulai. Penuh kekecewaan, dia mengucapkan sepatah kata yang benar-benar sial. Ternyata hanya bau asap. Lalu, kemudian dia berbalik dan berjalan ke arah yang dia miliki sekarang. Tunggu sampai mereka lewat. Saya masih sok. Pria berusia 31 tahun tanpa kerah itu melanjutkan. Seorang pria memiliki cara seorang pria. Ada juga tahu dari hal-hal lain. Anda benar-benar salah. Tapi baru hari ini, setiap hari anjing memakan bulan. Sudah waktunya untuk kembali dan pergi. Tunggu bulan muncul. Anda tidak dapat kembali jika Anda mau. Saya mendongak. Saya melihat bulan yang telah hilang selama setengah hari di atas kepala. Ini benar-benar samar-samar akan menyala lagi. Sebenarnya, saya pernah mendengar bahwa ada cara hidup. Ada jalan buntu menuju kematian. Tempat ini sangat berbahaya. Mungkinkah kita berdua telah sampai di jalan orang mati? Pikiran itu membuat kakiku gemetar. Aku melihat pria tanpa kerah lagi. Saya terutama ingin melihat beberapa petunjuk dari wajahnya. Tapi wajahnya terkubur dalam kegelapan. Aku tidak bisa melihat seperti apa tampangnya. Saya biasanya tidak percaya pada kejahatan. Tapi semua ini terjadi hari ini. Saya harus mempercayainya. Dan kemudian ada pertanyaan tentang apa sih orang ini di depannya. Dan mengapa membantu saya. Sister Begonia menarikku. Suara itu sedikit bergetar. Mao Chang, ayo pergi. Saya takut pada orang ini. Dan pria dengan 5 kerah 31 melanjutkan. Pertemuan adalah takdir. Demi wajah Lilawer, saya dapat memberitahu Anda cara untuk kembali. Dengarkan ini. Awalnya saya tercengang. Dia mengenal kakek saya. Tidak mungkin hantu teman kakek yang sudah mati. Lalu saya berpikir tidak ada cara lain sekarang. Saya hanya bisa mempercayai orang di depan saya. Jadi saya menaruh hati saya pada amukan. Kalau begitu terima kasih. Pria itu mengaitkan tangannya ke arahku. Artinya biarkan aku lewat. Aku secara refleks mendekatinya. Tetapi pada saat yang sama, ada dram di hati saya. Hanya ada Sister Begonia di sini. Apa yang kamu lakukan dengan tenang? Tapi apa yang tidak saya duga? Dia melihat bahwa saya sedikit lebih jauh dari Sister Begonia. Tiba-tiba, dia meraih tanganku, dan dia berlari ke selatan. Saya tidak bereaksi sama sekali. Pria ini sangat kuat, menyeretku. Saya hampir menjatuhkan diri ke tanah, tanpa sadar diseret olehnya. Dan di belakang, suara Sister Begonia juga banyak ditarik. Saya juga mendengar Sister Haitang memanggil saya Mao Chang di tempat yang sama. Kamu mau kemana? Saya sedang terburu-buru. Anda harus menarik tangan Anda keluar. Tapi tangan dengan kerah 531 ini sama dengan wakil. Saya tidak bisa mematahkannya, tidak peduli seberapa banyak yang saya bisa. Diseret olehnya dan lari. Saya takut di dalam. Orang ini juga hantu. Dia menyeretku ke diriku sendiri. Suara Sister Begonia terdengar dari belakang lagi. Dia terus memanggil namaku. Saya berbalik. Saya melihat Sister Begonia dalam kegelapan. Dengan cemas, dia bergegas ke arahku. Mereka yang berjinjit mendengar suara itu. Mereka semua menoleh, menatap langsung ke Sister Begonia. Api menyambar kepalaku. Saya harus berjuang keras dengan orang yang memakai 5 kerah dan 31 sekarang. Tapi dia menoleh. Buka mulut Anda dan hembuskan napas udara dingin. Untuk keluar, Anda harus mencari tahu bagaimana Anda bisa masuk. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah jalan yang tidak bisa dilalui oleh orang hidup. Itu hanya mungkin jika orang mati membawanya. Dengarkan ini. Saya kedinginan melontarkan kalimat tentang apa yang Anda maksud dengan ini. Sebenarnya, saya mengerti. Dia berbicara tentang Sister Begonia, dan dia sengaja membawaku ke jalan orang mati ini. Sebuah kalimat terlintas di benak saya. Itulah yang dikatakan Li Guoqing. Mengapa tandong mereka mati? Hanya kamu yang tidak mati. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan untuk Anda lakukan. Dan pria itu kemudian berkata, jika Anda mengikutinya, dia tidak akan menghidupkanmu kembali. Anda tidak akan bisa keluar selama sisa hidup Anda. Saya merasakan kepahitan di hati saya. Meskipun saya tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan pria ini. Tapi penampilan Sister Begonia memang terlalu aneh. Pertama, menghilang secara misterius di gudang melon. Tiba-tiba muncul di sebelah peti mati di tanah.
Tandong. Pria itu tertawa bodoh 2 kali. Anda tahu itu kan? Tetapi Anda tidak ingin mempercayainya. Itulah yang terjadi. Mari kita lihat apakah dia berani atau tidak. Berani menyeberangi pohon ini. Saya mendongak. Di depanku ada pohon persik dengan gigi dan cakar. Sekelompok orang yang mengantri barusan juga lewat di sini. Mereka semua tampak seperti menemukan ular, serangga, semut, dan binatang buas. Jauh memaksa pohon persik untuk pergi. Saya berbalik. Saya melihat Sister Haitang mengejar saya. Tapi dia datang di bawah pohon persik. Wajah cantik itu menunjukkan sedikit kecemburuan. Tiba-tiba, dia berhenti, dan murid-murid gelap menatapku. Ini tidak seperti takut, dan sepertinya tidak mau. Penampilan itu ternyata sedikit mati rasa. Otakku meledak. Hanya orang mati yang tidak berani lewat di bawah pohon persik. Pria itu mencibir, apakah kamu berani pergi ke sini bersamanya? Saya terdiam sesaat. Mengapa Sister Begonia menyakiti saya? Sebelum aku bisa mengetahuinya, pria itu tiba-tiba tersentak. Aku menatapnya dengan wajah bingung. Sesuatu yang rusak. Sebelum dia bisa menjawab, saya perhatikan bahwa lingkungan saya tiba-tiba menjadi lebih cerah lagi. Saat ini, bulan akan segera keluar. Saya langsung memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Hari ini Tenggu memakan bulan. Sudah waktunya untuk kembali dan pergi. Tunggu bulan muncul. Saya tidak bisa kembali bahkan jika saya mau. Sementara, tiba-tiba saya merasa tidak nyaman. Rasanya seperti banyak orang menatapku. Lihat ke belakang. Saya sangat takut sampai saya akan buang air kecil. Lihat mereka berjinjit. Dia menatapku lagi. Senyum aneh itu muncul di wajahnya lagi. Dia juga bergumam bahwa memang ada orang. Benar-benar ada orang. Segera setelah kata-kata selesai, hal-hal itu tidak mengantri lagi. Mereka semua menjadi gila dan melemparkan diri ke arahku. Saya langsung merinding di sekujur tubuh saya. Saya memanggil Pil di hati saya. Pria itu meludahi, menyamping di depanku. Anda memperhatikan. Jangan biarkan mereka menyentuhnya. Sebaliknya, semuanya sudah larut. Pada saat ini, benda-benda itu telah berjalan di depan cermin. Ini akan membentuk pengepungan. Saya ketakutan, tapi otak berputar cepat. Bukankah orang-orang jahat ini takut pada pohon persik? Saya tidak akan lari ke sana. Lakukan saja. Jadi saya berlari lurus ke arah pohon persik. Pria itu juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Berkata pada dirinya sendiri tentang orang-orang dari keluarga Li. Dia benar-benar pencuri ayam. Benar saja, saya berada di bawah pohon persik. Hal-hal itu tidak akan bisa dekat denganku. Hanya menonton dengan senyum aneh itu. Perlahan, hal-hal itu semakin banyak berkumpul. Ada lingkaran padat di sekitar mereka. Langsung mengelilingiku. Hatiku basah oleh keringat dingin. Mereka tidak bisa menyentuhku. Tapi aku juga tidak bisa keluar. Saat itulah itu terjadi. Sebuah tangan muncul entah dari mana. Dengan dingin mencengkeram kerah leherku. Kemudian dia berlari ke selatan. Awalnya, saya pikir pria itu telah menerobos. Saya tidak ingin melihat ke atas. Pria itu masih di depanku. Keterikatan dengan jinjit itu. Hatiku bergetar. Saya hanya ingin kembali dan melihat siapa yang menarik saya. Tapi sebuah tangan menarik kepalaku. Jangan biarkan aku kembali. Suara yang akrab terdengar untuk menyamar sebagai Anda. Jangan melihat ke belakang. Saya seorang gadis penjual bunga. Wanita penjual bunga menarikku ke selatan. Awalnya, ada kerumunan langkah kaki yang padat di belakangnya. Rupanya mereka datang menjemput kami. Begitu gadis penjual bunga mengulurkan tangannya, dia menaburkan sesuatu di belakangnya. Kedengarannya seperti biji-bijian seperti nasi. Tidak butuh waktu lama. Langkah kaki menyelinap masuk. Akhirnya, tenang, sampai ayam jantan berkokok. Langit putih, gadis penjual bunga itu berhenti, mendengus dan tersentak. Saya sudah lama melakukan tugas. Kali ini yang tercepat. Kembali ke akal sehat Anda. Sekilas, saya melihat pohon belalang besar di kepala desa. Saatnya pulang. Jadi saya segera melihat ke belakang. Saya melihat peti mati Tandong dari kejauhan. Saya duduk di lantai. Saya tidak bisa berhenti gemetar. Otak saya hampir meledak oleh segala macam pertanyaan. Tapi aku masih menatap gadis penjual bunga itu, kata Suster Begonia. Dia seorang gadis penjual bunga. Tiba-tiba menjadi sangat aneh melihat ekspresiku. Berpura-pura menjadi wanita itu sama sekali bukan Sister Begonia Anda.